Baik, kita masuk pada definisi osteoartritis, yang mana osteoartritis merupakan sebuah kata dalam bahasa Yunani di mana osteo adalah tulang, artro adalah sendi, dan itis yang berarti inflamasi. Nah, ini terjadi peradangan kronis pada sendi yang disebabkan oleh kerusakan tulang rawan. Kondisi ini juga dikenal sebagai pengapuran tulang. Nah, OA adalah peradangan kronis di sendi akibat kerusakan pada tulang rawan. OA adalah jenis artritis atau radang sendi yang paling sering terjadi. Nah, ini kondisi yang paling sering mengalami keluhan seperti sendi-sendi terasa kaku, sakit, dan bengkak. OA juga merupakan penyakit degeneratif yang mana penyakit ini bisa menyerang semua sendi, tetapi kondisi ini paling sering terjadi di sendi-sendi jari, lutut, pinggul, dan tulang pinggul. Nah, gejala OA umumnya berkembang secara bertahap seiring berjalannya waktu. Nah, American College of Rheumatology pada tahun 2011 menyatakan bahwasanya tanda dari penyakit ini adalah adanya pengikisan rawan sendi dan adanya osteogenesis yang irregular pada lapisan luar persendian. Nah, nyeri adalah gejala khas osteoartritis. Nah, ini bisa rasa nyerinya semakin parah seiring berjalannya waktu dan pada saat pasien beraktivitas dan setelah beraktivitas. Nah, ini bisa terjadi pada pasien yang mengalami OA atau osteoartritis, dan rasa nyeri bisa ringan atau berkurang bila pasien beristirahat. Selanjutnya ada epidemiologi, di mana usia penderita OA lutut umumnya di atas 45 tahun. Di bawah usia 55 tahun ditemukan lebih banyak terjadi pada laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Namun setelah umur 55 tahun, angka kejadian pada wanita lebih dari pria. Hal ini diperkirakan karena pinggul wanita yang secara alami lebih lebar daripada laki-laki, yang dapat menyebabkan tekanan berat terus-menerus pada sendi lutut karena semakin besar tulang juga semakin berat. Osteoartritis juga sering ditemukan pada orang dengan obesitas dan mereka yang pekerjaannya terlalu menekan persendian seperti mengangkat beban dalam jumlah yang sangat berat. Selanjutnya kita masuk pada patofisiologi osteoartritis, khususnya pada lutut. Rawan sendi dibentuk oleh sel tulang rawan sendi atau kondrosit dan matriks rawan sendi itu sendiri. Kondrosit mensintesis dan menjaga keutuhan matriks tulang rawan sehingga fungsi rawan sendi tetap berjalan secara optimal. Nah, komposisi matriks rawan sendi secara garis besar adalah air, proteoglikan, dan kolagen. Nah, terdapat 3 fase dalam osteoartritis lutut, yakni sebagai berikut. Yang pertama, pada awalnya terjadi proteolisis pada matriks tulang rawan. Proteolisis ini adalah suatu proses di mana hancurnya protein baik di dalam matriks maupun sel tulang rawan atau kondrosit, yang diduga karena gabungan dari berbagai faktor risiko dan beberapa proses fisiologis. Karena inilah kartilago atau tulang rawan pada persendian ini menipis. Ini menurut Sudoyo et al. Pada tahun 2014. Selanjutnya yang kedua, fase kedua, di mana fase atau tahap ini terjadi pengikisan pada permukaan tulang rawan persendian mulai terjadi secara signifikan. Karena pengikisan ini terjadilah fibrosis pada permukaan tulang rawan persendian untuk menutupi tulang rawan sendi yang terkikis. Nah, genesis dari jaringan fibrosis ini disertai adanya pelepasan proteoglikan dan pecahan kolagen ke dalam cairan synovia. Ini menurut Sudoyo et al. Pada tahun 2014. Selanjutnya pada fase ketiga, proses penguraian dari produk kartilago yang menginduksi respon inflamasi pada sinovial. Nah, di sini terjadi produksi makrofag sinovia seperti interleukin 1, TNF alfa, dan prostaglandin menjadi meningkat secara progresif. Kondisi ini memberikan manifestasi awal pada persendian seperti nyeri dan secara langsung memberikan dampak adanya destruksi. Nah, khususnya pada adanya destruksi pada kartilago. Molekul-molekul proinflamasi ini seperti nitrik oxide, NO juga ikut terlibat. Kondisi ini memberikan manifestasi perubahan arsitektur sendi atau bentuk sendi dan memberikan dampak terhadap pertumbuhan tulang akibat stabilitas sendi.
Nah, perubahan bentuk sendi atau arsitektur sendi ini dan terjadi juga stres inflamasi memberikan pengaruh pada permukaan artikular menjadi adanya gangguan yang progresif. Selain itu juga jaringan sendi yang terkikis ini menyebabkan saraf pada sendi ini terbuka sehingga saraf pada sendi bergesekan. Nah, hal ini bisa mengakibatkan jaringan sendi bertemu dan juga mengakibatkan terjadinya nyeri atau timbul nyeri. Ini menurut Sudoyo et al. Pada tahun 2014. Jadi materi selanjutnya itu ada klasifikasi osteoartritis lutut. Jadi diagnosis osteoartritis lutut biasanya dilakukan dengan menggabungkan gejala klinis dan hasil radiografi. Penting untuk dicatat bahwa tidak semua pasien dengan hasil radiografi itu menunjukkan keluhan. Jadi ada 4 ciri utama radiologis osteoartritis lutut. Yang pertama, penyempitan ruang sendi. Kedua, pengerasan tulang rawan sendi. Ketiga, pembentukan kista pada tulang rawan. Dan keempat, pembentukan osteofit atau tonjolan tulang. Jadi osteoartritis lutut itu dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama, osteoartritis primer. Penyebabnya tidak diketahui dan sering disebut juga sebagai osteoartritis idiopatik. Ini lebih umum dibandingkan yang sekunder. Kemudian yang kedua, osteoartritis sekunder, yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti kelainan hormonal, imunologis, metabolik, pertumbuhan, atau imobilisasi jangka panjang. Jadi secara keseluruhan osteoartritis lutut primer itu lebih sering terjadi dibandingkan yang sekunder. Adapun faktor risiko yang pertama itu ada umur, di mana osteoartritis lutut biasanya terjadi pada usia lanjut dan jarang dijumpai penderita osteoartritis lutut yang berusia di bawah 40 tahun. Usia rata-rata pada laki-laki yang mendapat osteoartritis sendi lutut yaitu pada umur 59 tahun dengan puncaknya pada usia 55 sampai dengan 64 tahun. Sedangkan pada wanita pada usia 65 dengan puncaknya pada usia 65 sampai dengan 74 tahun. Yang kedua ada obesitas. Obesitas membawa beban lebih berat akan membuat sendi sambungan tulang bekerja dengan lebih berat. Diduga memberi andil pada terjadinya osteoartritis lutut. Setiap kilogram penambahan berat badan atau massa tubuh dapat meningkatkan beban tekan lutut sekitar 4 kg. Dan terbukti bahwa penurunan berat badan dapat mengurangi risiko terjadinya osteoartritis lutut atau memperparah keadaan osteoartritis lutut. Selanjutnya yang ketiga ada jenis kelamin. Angka kejadian osteoartritis berdasarkan jenis kelamin didapatkan lebih tinggi pada perempuan dengan nilai persentase 68,67% yaitu sebanyak 149 pasien dibandingkan dengan laki-laki yang memiliki nilai persentase sebesar 31,33% yaitu sebanyak 68 pasien. Yang keempat ada riwayat trauma, di mana cedera sendi, terutama pada sendi-sendi penumpu berat tubuh seperti pada sendi lutut berkaitan dengan risiko osteoartritis yang lebih tinggi. Trauma lutut yang akut termasuk robekan terhadap ligamen cruciatum dan meniskus merupakan faktor timbulnya osteoartritis lutut. Yang kelima ada genetik. Faktor herediter juga berperan pada timbulnya osteoartritis. Adanya mutasi dalam gen prokolagen atau gen-gen struktural lain untuk unsur-unsur tulang rawan sendi seperti kolagen dan proteoglikan berperan dalam timbulnya kecenderungan familial pada osteoartritis. Yang keenam ada kelainan kongenital. Pada kelainan kongenital atau pertumbuhan tulang paha, seperti penyakit dislokasi kongenital tulang paha dikaitkan dengan timbulnya osteoartritis paha pada usia muda. Yang terakhir, yang ketujuh ada riwayat pekerjaan, di mana orang yang mengangkat berat beban 25 kg pada usia 43 tahun mempunyai risiko lebih tinggi terjadinya osteoartritis lutut dan akan meningkat tajam pada usia setelah 50 tahun. Adapun klasifikasi dan gambaran osteoartritis secara radiologis, menurut Kellgren dan Lawrence, osteoartritis
dalam pemeriksaan radiologis diklasifikasikan dalam beberapa grade. Yang pertama ada grade 0 atau normal, yang artinya tidak tampak adanya tanda-tanda osteoartritis pada pemeriksaan radiologis. Yang kedua ada grade pertama, dicurigai terdapat osteofit dan penyempitan sendi. Yang ketiga ada grade 2 yang artinya ringan, di mana osteofitnya terlihat jelas, terdapat sedikit penyempitan pada anteroposterior genum. Yang keempat ada grade 3 yang artinya sedang, di mana osteofitnya sedang, deformitas ruang antar sendi yang cukup besar. Dan yang kelima ada grade 4 yang artinya berat atau parah, di mana osteofitnya besar, terdapat deformitas ruang antar sendi yang berat dengan sklerosis pada tulang subkondral. Saatnya saya akan menjelaskan penata laksanaan dari osteoartritis lutut. Tujuan pengobatan pada pasien osteoartritis lutut adalah untuk mengurangi gejala dan mencegah terjadinya kontraktur atau atrofi otot. Penanganan pertama yang perlu dilakukan adalah dengan memberikan terapi farmakologis untuk mengurangi nyerinya, yaitu dengan memberikan analgetik lalu dilanjutkan dengan fisioterapi. Selanjutnya, penanganan osteoartritis lutut berdasarkan atas distribusi yang terkena. Penanganannya itu terdiri menjadi 3 hal. Yang pertama, ada terapi non-farmakologis. Itu terbagi lagi menjadi 3, yaitu ada edukasi, terapi fisik dan rehabilitasi, kemudian penurunan berat badan. Yang kedua ada terapi farmakologis, yaitu analgesik oral non-opiat, analgesik topikal, NSAID, kemudian kondroprotektif, dan steroid intraartikuler. Kemudian yang ketiga itu terapi bedah, yang dimana dilakukan malah ligamen, deformitas, lutut, varus, dan sebagainya. Kemudian artroskopik, debrimen, dan joint lavage. Kemudian yang ketiga ada osteotomi, dan yang terakhir pada terapi bedah yaitu arthroplasty sendi total. Jadi terapi fisik itu berguna untuk melatih pasien agar persendiannya tetap dapat dipakai dan melatih pasien untuk melindungi sendi. Terapi sekaligus mengurangi risiko fisik yang tidak berfungsi dengan baik. Terapi fisik pada penderita osteoartritis lutut itu dapat berupa fisioterapi atau olahraga ringan seperti bersepeda dan berenang. Selanjutnya ada komplikasi, di mana komplikasi dapat terjadi apabila osteoartritis tidak ditangani dengan serius, di mana terdapat 2 macam komplikasi. Yang pertama ada komplikasi kronis, di mana komplikasi kronis ini berupa malfungsi tulang yang signifikan. Yang terparah ialah terjadinya kelumpuhan. Yang kedua ada komplikasi akut, seperti osteonekrosis, ruptur Becker kistik, ada bursitis, dan simptomatik meniskus tear. Selanjutnya ada definisi nyeri. Nyeri adalah bentuk pengalaman sensoris yang dapat mengarah ke kerusakan di suatu daerah di bagian tubuh. Menurut Mangku et al. Pada tahun 2010, rasa nyeri memang penting bagi tubuh manusia. Nah, provokasi pada saraf-saraf sensoris ini bisa menghasilkan reaksi ketidaknyamanan, distres, atau penderitaan. Penilaian dan pengukuran derajat nyeri sangat penting dalam proses diagnosis. Nah, diagnosis penyebab nyeri ini bisa dilakukan dengan penilaian dan pengukuran derajat nyeri. Ini harus dilakukan dengan tata laksana nyeri yang tepat, seperti melakukan evaluasi serta perubahan tata laksana sesuai dengan respon yang diberikan oleh pasien. Nah, nyeri harus diperiksa dalam suatu faktor fisiologis, psikologis, serta lingkungan. Ini menurut Yudianta et al. Pada tahun 2015. Oke, selanjutnya kita masuk pada mekanisme nyeri. Nah, di dalam kasus osteoartritis atau OA, khususnya di lutut, nyeri umumnya timbul pada fase ketiga dari osteoartritis, di mana di dalam fase ini terdapat 2 jalur yang mungkin terjadi secara bersamaan, atau mungkin salah satu dari kedua jalur. Nah, nyeri dapat terjadi dikarenakan kerusakan jaringan pada persendian yang melepaskan zat-zat yang merangsang sistem imun tubuh, seperti interleukin, TNF-alfa, dan prostaglandin. Nyeri juga dapat terjadi dikarenakan
penekanan persarafan di daerah sendi di mana saraf harusnya tertutupi oleh jaringan sendi. Ini menurut Sudoyo et al. 2014. Kemudian materi selanjutnya ada skala nyeri. Jadi yang pertama itu Visual Analog Scale atau VAS, yang dimana ini adalah metode yang umum digunakan untuk menilai tingkat nyeri, berupa garis sepanjang 10 cm yang menunjukkan gradasi nyeri. Satu ujung garis mewakili tidak ada nyeri, sementara ujung lainnya menunjukkan nyeri terparah yang bisa dirasakan. Jadi VAS dapat diletakkan secara horizontal atau vertikal dan juga bisa digunakan untuk menilai pengurangan nyeri. Metode ini cocok untuk pasien yang berusia di atas 8 tahun dan orang dewasa, dengan keunggulan utama berupa kemudahan dan kesederhanaannya dalam penggunaan. Namun VAS memiliki keterbatasan, terutama setelah operasi, karena memerlukan kemampuan visual, motorik, dan konsentrasi yang baik. Jadi yang kedua ada Verbal Rating Scale atau VRS. Jadi ini adalah metode penilaian nyeri yang menggunakan angka dari 0 hingga 10 untuk menggambarkan tingkat keparahan nyeri. Jadi skala ini tuh memiliki dua ujung yang menunjukkan kondisi ekstrim, mirip dengan VAS. Jadi VRS lebih efektif digunakan setelah operasi karena tidak bergantung pada koordinasi visual dan motorik. Dalam skala ini, kata-kata digunakan untuk menjelaskan tingkat nyeri, seperti tidak ada nyeri, sedang, dan parah. Selain itu, pengurangan nyeri dapat dinyatakan dengan pilihan seperti tidak hilang sama sekali, sedikit berkurang, atau nyeri hilang sama sekali. Namun, karena skala ini membatasi pilihan kata, VRS tidak dapat membedakan berbagai jenis nyeri dengan baik. Kemudian yang ketiga ada Numeric Rating Scale atau NRS. Jadi NRS adalah metode penilaian nyeri yang dianggap sederhana dan mudah dipahami. Skala ini sensitif terhadap berbagai faktor seperti dosis obat, jenis kelamin, dan perbedaan etnis, serta lebih efektif dibandingkan dengan VAS dalam menilai nyeri akut. Meskipun demikian, NRS memiliki kekurangan, yaitu pilihan kata yang terbatas untuk menggambarkan rasa nyeri. Hal ini membuat NRS itu sulit untuk membedakan tingkat nyeri dengan lebih tepat, dan jarak antara kata-kata yang digunakan untuk menggambarkan efek analgesik dianggap tidak selalu konsisten. Kemudian materi selanjutnya itu manajemen nyeri. Jadi manajemen nyeri ini terbagi menjadi dua, yaitu manajemen non-farmakologi dan manajemen farmakologi. Jadi manajemen non-farmakologi ini melibatkan tindakan untuk mengurangi respon nyeri tanpa menggunakan obat. Ini mencakup edukasi kepada pasien tentang pentingnya memperbaiki gaya hidup yang berlaku untuk semua derajat osteoartritis. Jika osteoartritis sudah mengganggu aktivitas sehari-hari, rehabilitasi atau bahkan terapi beda mungkin diperlukan. Tindakan beda yang dapat dilakukan antara lain realignment lutut, debridement sendi lutut, osteotomi lutut, dan arthroplasty lutut. Kemudian yang kedua ada manajemen farmakologi. Di sisi lain, ini melibatkan penggunaan obat-obatan untuk mengatasi nyeri. Metode ini memerlukan instruksi dari tenaga medis dan mencakup berbagai strategi seperti penggunaan analgesik dan kortikosteroid untuk mengelola nyeri pada persendian. Kedua pendekatan ini dapat dipadukan untuk memberikan penanganan yang lebih efektif terhadap nyeri yang dialami pasien. Baik, selanjutnya kita masuk pada laporan kasus osteoartritis. Nah, yang pertama ada anamnesis umum, nama Nyonya A, jenis kelamin perempuan, umur 56 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, dan alamatnya Taman Runang Indah 2. Untuk anamnesis umumnya, tekanan darah 145/70, denyut nadinya 79 kali per menit, pernapasannya 21 kali per menit, untuk suhu 36,5 Celcius. Case of complaint dari pasien mengeluhkan nyeri pada lutut sebelah kirinya. History taking, pasien datang ke rumah sakit Ibnu Sina dengan keluhan nyeri pada lutut sebelah kiri. Selanjutnya, pasien melakukan pemeriksaan dan pergi konsultasi ke dokter untuk menyampaikan nyeri yang mengganggu aktivitas sehari-harinya. Nyeri yang dirasakan pasien itu semakin berat ketika pasien duduk dengan durasi yang lama, duduk ke berdiri, jalan yang lama, kemudian saat naik tangga. Nyeri pasien itu berkurang ketika pasien istirahat. Pasien merupakan ibu rumah tangga yang keseharian aktivitasnya banyak menghabiskan waktunya di rumah.
Sebelumnya pasien sudah melakukan pemeriksaan ke Rumah Sakit Bayangkara pada tanggal 20 Januari 2025 untuk melakukan foto ronsen. Pada hasil diagnosanya mengalami osteoartritis genus sinistra grade 3. Kemudian pasien datang ke dokter rehabilitasi dan dirujuk ke polifisioterapi untuk melakukan terapi. Selanjutnya kita masuk ke asimetri. Yang pertama ada inspeksi statis. Jadi pasien untuk kondisi umum pasien itu baik, tidak terlihat ada odem pada sinistra, tidak terlihat ada perubahan warna kulit. Pada inspeksi dinamisnya, pasien berjalan tanpa bantuan alat bantu, pasien terlihat menahan nyeri ketika mulai berjalan, kemudian saat berjalan pasien lebih menumpu pada kaki kanannya. Yang ketiga ada palpasi, untuk suhu lokalnya normal, ada nyeri tekan pada sinistra pada sisi medial, tidak terdapat odem, dan terdapat spasme pada muskulus hamstring pasien. Baik, selanjutnya saya akan melakukan tes pemeriksaan fungsi gerak dasar pada regioni. Jadi yang pertama kita akan melakukan fleksi ini. Jadi bisa kita angkat sendiri kaki kita. Ya, oke. Saya kasih tangan di sini, nanti angkat kiri. Angkat. Satu saja. Ini. Terus. Oke. Semuanya lagi deh. Bisa kita angkat sendiri lagi. Oke. Perhatikan tangan nanti, angkat lagi. Lagi. Oke. Baik, selanjutnya saya akan melakukan gerakan ekstensi ini. Jadi oke. Bisa angkat lagi kita. Kita dikasih lurus ki. Terus. Ya. Lagi. Oke. Coba ini. Bisa kasih turun. Ya, lawan. Terus. Oke. Baik, selanjutnya kita masuk ke restriktif. Untuk limitasi ROM, ADL, pekerjaan dan rekreasi pasien itu semuanya terganggu. Selanjutnya kita masuk ke tissue impairment physiological prediction. Pada sigoniknya, pasien merasakan kecemasan dan terdapat muskulotendinogennya, terjadi spasme pada otot hamstring dan quadricep. Selanjutnya ada spesifik tes. Yang pertama ada VAS, nyeri diamnya itu 0, nyeri tekannya 3, kemudian nyeri geraknya 5. Pada MMT pasien, pada regioni destra, pada gerakan fleksi ekstensi itu MMT-nya 5. Kemudian pada sinistra, gerakan fleksi ekstensinya untuk nilai pada gerakan fleksinya itu 3, pada gerakan ekstensinya 4. Baik, selanjutnya saya akan melakukan below-table test. Jadi pada tes ini pasien itu terlentang lurus, kemudian fisioterapis berdiri di sebelah tungkai kiri pasien. Kemudian cara melakukan tes ini, salah satu tangan pasien itu memberikan tekanan pada patella pasien ke arah inferior. Kemudian tangan satu pasien dengan 2 jari menekan patella pasien itu ke arah berlawanan atau superior. Jadi secara bersamaan kita menekan patella dari pasien. Jadi tes ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada cairan berlebih pada sendi pasien. Baik, selanjutnya kita akan melakukan varus dan vagus test. Untuk posisinya masih sama seperti tes-tes sebelumnya. Pasien terlentang dengan posisi kaki lurus, kemudian fisioterapis berdiri di tungkai kiri pasien. Cara melakukan tes ini, tangan fisioterapis melakukan fiksasi pada pada pergelangan engkel pasien, kemudian memfiksasi pada bagian femur pasien.
Kemudian pada tes valgus kita bawa keluar pergelangan engkel dari pasien, kemudian kita dorong ke dalam pada bagian femur. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan varus test. Pada varus test kita lakukan secara sebaliknya. Jadi tangan fisioterapis kita pisah seperti ini. Kemudian kita lakukan secara terbalik. Jadi untuk kedua tes tersebut itu untuk mengetahui stabilitas dari ligamen kolateral medial dan ligamen kolateral lateral. Jadi tes selanjutnya ada anterior dan posterior drawer test. Jadi posisi pasien dalam keadaan berbaring telentang di atas bed dengan tungkai dan lutut sebelah kiri pasien dalam posisi lurus. Fisioterapis di samping bed pada lutut sebelah kiri pasien. Fisioterapis melakukan gerakan fleksini sinistra 45 derajat pada pasien. Saat lutut ditekuk, kaki yang satunya itu lurus. Kemudian kedua tangan fisioterapis memegang tungkai bawah, tepatnya di antara tuberositas tibia, lalu diberikan tarikan dan dorongan ke arah anterior dan posterior. Jadi tes ini positif jika terdapat rasa nyeri di lutut kiri pasien. Indikasi tes ini dilakukan untuk mengetahui stabilitas anterior cruciate ligamen atau ACL dan cruciate ligamen posterior atau PCL. Saatnya masuk ke diagnosa fisioterapis. Jadi pasien didiagnosa terdapat gangguan gerak pada fungsi gerak pada regioni berupa nyeri, thickness, spasme pada 2 bulan lalu. Kemudian kita masuk ke problem fisioterapi. Ini terdapat problem primer nyeri, problem sekunder itu terdapat kecemasan, spasme dan thickness. Kemudian ada problem kompleks itu terjadi gangguan ADL seperti berjalan dan berdiri. Saatnya kita masuk ke planning fisioterapi. Pada planning fisioterapi pada tujuan jangka pendek itu yang dilakukan untuk mengurangi nyeri, meningkatkan ROM, dan meningkatkan kekuatan otot dan mengurangi spasme otot dari pasien. Untuk tujuan jangka panjangnya itu mengembalikan dan memaksimalkan fungsional gerak yang berkaitan dengan ADL pasien. Kemudian kita masuk ke program fisioterapi. Jadi yang pertama ada problem fisioterapinya itu kecemasan. Modalitas yang dilakukan itu moda komunikasi terapeutik dengan frekuensi 1 kali sehari, tipe wawancara, dan untuk waktunya itu selama terapi. Kemudian nyeri, modalitas yang dilakukan itu diberikan TENS dengan frekuensi 100 MHz, intensitasnya itu untuk toleransi nyeri pada pasien, kemudian tipenya itu continuous, untuk waktunya selama 10 menit. Modalitas kedua pada problem nyeri itu diberikan ultrasound dengan frekuensi 1 MHz, intensitasnya 1,5, tipenya continuous dengan waktu 5 menit. Selanjutnya ada problem yang ketiga yaitu spasme. Modalitas yang diberikan itu exercise terapi dengan frekuensi 1 kali sehari, intensitasnya 8 hitungan 3 kali repetisi. Untuk tipenya itu stretching hamstring dan quadricep dengan waktu yang diberikan itu 1 menit. Kemudian problem yang terakhir ada ADL. Modalitas yang diberikan itu ada PNF dengan frekuensinya 1 kali sehari, intensitasnya 8 kali hitungan per 3 kali repetisi. Untuk tipenya itu PNF dengan waktu 1 menit.